Vitalica. Light the way. Pernah nggak sih Anda dapat hasil tes darah, terus lihat deretan angka dan istilah aneh, dan jadi bingung sendiri? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu tes yang paling dasar, tapi super penting. Hitung darah lengkap, atau yang sering disebut CBC. Anggap aja ini cara kita buat ngintip rahasia di dalam tubuh kita. Kita semua pasti pernah kan, lengan baju digulung, ada jarum, terus darah kita diambil sedikit. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang dicari dokter dari sampel darah itu? Ini bukan sekedar data loh, ini adalah sebuah cerita tentang kesehatan Anda. Tepat sekali, tes hitung darah lengkap ini ibaratnya ngasih dokter sebuah kaca pembesar super canggih. Mereka jadi kayak detektif yang lagi nyari petunjuk-petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita yang semuanya tersembunyi di dalam aliran darah. Oke, biar kita bisa ngikutin ceritanya, kita harus kenalan dulu nih sama 3 aktor utamanya. Ada 3 kelompok sel yang jadi bintang dalam tes hitung darah lengkap, dan masing-masing punya peran yang krusial banget. Oke, kita mulai dari yang paling sibuk dan paling banyak jumlahnya di dalam darah kita, sel darah merah. Bayangin aja, mereka ini kayak armada kurir super efisien yang nggak pernah berhenti kerja. Misi utama mereka penting banget. Mereka ini yang ngambilin oksigen segar dari paru-paru, terus nganterin ke semua bagian tubuh, dari otak sampai ke ujung kuku. Tanpa mereka, tubuh kita bakal kehabisan bahan bakar. Nah, di dalam setiap sel darah merah ada protein jagoan, namanya hemoglobin. Dialah yang bertugas mengikat oksigennya. Angka normalnya itu beda ya, buat wanita sekitar 11-12 dan pria 13-14. Nah, yang perlu diwaspadai, kalau angkanya sampai jatuh ke 4 atau 5, wah itu udah kondisi darurat yang butuh penanganan medis secepatnya. Terus, apa artinya kalau jumlahnya nggak normal? Gini, kalau terlalu rendah, ini yang biasa kita sebut anemia. Gejalanya tuh gampang capek dan lemes, karena pasokan oksigen ke seluruh tubuh jadi berkurang. Sebaliknya, kalau jumlahnya ketinggian, ini sering ditemukan pada perokok atau orang yang tinggal di dataran tinggi. Tubuh mereka beradaptasi untuk menangkap oksigen lebih banyak dari udara yang tipis. Oke, dari tim kurir, sekarang kita beralih ke pemain kunci berikutnya. Kalau sel darah merah itu logistik, maka sel darah putih ini adalah pasukan keamanannya. Mereka inilah tentara di garda terdepan sistem imun kita. Tugasnya patroli non-stop di aliran darah, mencari dan menghancurkan penyusup asing kayak bakteri atau virus yang bisa bikin kita sakit. Keren banget kan? Jumlah pasukan yang ideal itu ada di kisaran 4.000 sampai 11.000 sel per mikroliter. Angka ini nunjukin kalau sistem pertahanan tubuh kita lagi dalam kondisi siaga dan siap tempur kapan aja. Tapi, pasukan ini ada divisi-divisinya loh, nggak semuanya sama. Tes ini bisa membedah lebih detail lagi. Contohnya nih, kalau jumlah neutrofil yang melonjak, biasanya itu pertanda ada infeksi bakteri. Tapi kalau yang meningkat itu limfosit, kemungkinan besar tubuh kita lagi melawan virus. Ini jadi petunjuk yang sangat berharga buat dokter. Jadi, kalau jumlah sel darah putih kita tinggi, kemungkinan besar tubuh kita lagi berperang melawan infeksi. Tapi, kalau naiknya ekstrim banget, ini bisa jadi lampu kuning buat kondisi yang lebih serius, misalnya leukemia. Sebaliknya, kalau jumlahnya terlalu rendah, artinya sistem imun kita lagi lemah, dan kita jadi lebih gampang sakit. Dan komponen terakhir dari trio hebat kita, tim perbaikan. Udah ada logistik, ada keamanan, sekarang kita butuh kru darurat. Inilah tugasnya trombosit. Pernah nggak jari Anda teriris, terus darahnya berhenti sendiri setelah beberapa saat? Nah, kita harus berterima kasih sama trombosit. Sel-sel kecil ini langsung tancap gas ke lokasi luka, terus mereka berkumpul buat nambal kebocoran dan memulai proses penyembuhan. Soal trombosit, kuncinya adalah keseimbangan. Jumlah normalnya tuh banyak banget, ratusan ribu. Kalau terlalu rendah, di bawah 100.000, risikonya kita jadi gampang berdarah. Sebaliknya, kalau ketinggian, malah ada risiko terbentuk gumpalan darah di dalam pembuluh darah yang tentunya berbahaya. Jadi poin utamanya adalah gimana ketiga komponen ini, sel darah merah, putih, dan trombosit ini kalau digabungin bisa ngasih kita sebuah cerita utuh. Ini bukan tentang satu angka saja, tapi tentang gambaran besarnya, tentang bagaimana semua sistem ini bekerja sama. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalkan, Anda merasa lemes banget beberapa minggu ini. Terus, Anda ke dokter dan diminta tes darah lengkap. Pas hasilnya keluar, ternyata kadar hemoglobin Anda rendah. Aha, kata dokter, kemungkinan besar Anda kena anemia. Simpel kan? Tes ini langsung menghubungkan gejala yang Anda rasakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh.
Inilah kenapa tes ini jadi andalan. Sangat serbaguna, bisa buat mendiagnosis kondisi umum kayak anemia atau infeksi, sampai mendeteksi masalah serius kayak kanker darah. Bahkan, tes ini juga penting buat memantau apakah pengobatan yang sedang dijalani itu berhasil atau enggak. Pada akhirnya, inilah inti dari Hitung Darah Lengkap. Sebuah tes yang prosesnya cepat, nggak terlalu sakit, tapi mampu memberikan potret kesehatan Anda secara menyeluruh dalam satu waktu. Jadi, lain kali Anda dapat laporan hasil tes darah, jangan cuma dilihat sebagai deretan angka yang membingungkan. Anggaplah Anda lagi baca bab terbaru dari buku kesehatan Anda. Dengan pemahaman ini, Anda bisa mengajukan pertanyaan yang lebih tepat ke dokter dan jadi lebih proaktif dalam menjaga kesehatan diri sendiri.